Assalamualaikum Sobat Football United. Kali ini gue ingin membahas ngobrol ringan terkait dengan video dari Fabrizio Romano membahas dua pemain Manchester United, project dari Manchester United, pemain muda ya. Dua pemain muda dari Manchester United, satu dari Uruguay, yang satu dari Ivory Coast, Amad Diallo dan juga Facundo Pellistri. Ada dua cerita menarik ya terkait dengan dua pemain ini, dimulai dari Amad Diallo dulu yang didatangkan dari Atalanta dengan nilai yang cukup mahal, 40 juta euro. Tapi 40 juta euro ini disebutkan oleh Fabrizio Romano plus karena sebenarnya harganya di 30 jutaan, tapi ada ads-on. Pemain ini ternyata didatangkan oleh Ole Gunnar Solskjaer, ya kan? Ketika itu pemain Atalanta ini nyaris sebenarnya ke Parma dengan status pinjaman, kabarnya demikian. Tapi Manchester United mampu meyakinkan, adalah Ole Gunnar Solskjaer yang melakukan pembicaraan langsung dengan sang pemain ya, memberikan rencana-rencananya, sehingga akhirnya sang pemain setuju untuk datang ke Manchester United. Tapi tentu saja pemain ini saat ini membela Sunderland dengan musim yang luar biasa, mencetak gol cukup banyak, menjadi pemain andalan di sana, sangat menikmati sepak bola. Dan Fabrizio Romano mengatakan kalau Amad Diallo ini akan diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag ya di pre-season dengan akan diikutkan di tim utama dan akan dilihat nih perkembangannya seperti apa setelah masa peminjaman di Sunderland. Setelahnya akan diberikan keputusan apakah dia akan dipinjamkan kembali ataupun akan masuk ke tim utama dari Manchester United. Akan diberikan semacam kayak tes ya di pre-season sebelum akan dibuat keputusan. Mengenai Facundo Pellistri pun juga demikian. Pemain ini didatangkan dari tim Amerika Selatan oleh Ole Gunnar Solskjaer juga dengan harga kurang lebih 10 juta euro. Talenta muda, ketika itu juga diincar oleh banyak klub Eropa, tapi Manchester United sekali lagi berhasil memenangkan persaingan. Dan pemain ini juga telah dipinjamkan yang memiliki masa peminjaman di beberapa klub Eropa dan dinilai sukses. Nah, pemain ini sebenarnya ditawar oleh beberapa klub juga, walaupun klub Eropa maupun juga klub Amerika Selatan di musim dingin yang lalu. Tapi Erik ten Hag melihat ada talenta, ada potensi di Facundo Pellistri, sehingga Erik ten Hag menahan. Erik ten Hag mengatakan tidak dari kesemua tawaran itu. Sekarang Facundo Pellistri sedang dalam proses perpanjangan kontrak sampai dengan Juni tahun 2028. Jadi sekitar 5 tahun lagi ya, cukup panjang sebenarnya. Kenapa? Karena Erik ten Hag melihat pemain ini bersama dengan Amad Diallo memiliki potensi yang sangat besar yang tentu saja bisa dimanfaatkan oleh Manchester United di masa-masa mendatang. Itu dia ya update dari Fabrizio Romano. Nah, yang menarik dari Facundo Pellistri, saat ini sedang diproses nih perpanjangan kontraknya. Nanti setelah perpanjangan kontrak disetujui, Erik ten Hag ada kemungkinan akan meminjamkan kembali Facundo Pellistri ke tim lain. Mungkin ini membuat Sobat Football United bertanya-tanya, kenapa bisa dong? Kalau diperpanjang, kenapa mesti dipinjamkan lagi? Kenapa nggak dari musim dingin kemarin? Menurut gua, asumsi gua ya, secara ringan amatiran begini. Musim ini adalah musim pertama dari Erik ten Hag. Erik ten Hag ingin mempunyai komunikasi yang intens, ingin juga memonitor pemain secara langsung, terutama pemain-pemain yang dinilai bisa masuk ke rencananya. Salah satunya adalah Facundo Pellistri. Sehingga Erik ten Hag ingin ya, musim ini dia bisa mengamati Facundo Pellistri satu musim penuh, dan sang pemain juga bisa mengerti apa yang diingini oleh Erik ten Hag, filosofinya seperti apa, rencananya juga seperti apa, pendekatannya juga bagus ya, baik itu secara teknis maupun juga secara emosional, sehingga setelahnya Erik ten Hag bisa melepas dia untuk bisa menambahkan, memberikan jam terbang yang lebih, menit bermain yang lebih tinggi lagi, sehingga pengembangannya, developmentnya juga bisa semakin tinggi lagi. Ini seperti sering gue singgung, sangat penting bagi pemain muda untuk bisa mendapatkan menit bermain yang tinggi. Bisa Sobat Football United lihat juga ya, pemain-pemain Manchester United rata-rata yang dipinjamkan, rata-rata nggak semuanya sekali lagi, rata-rata yang dipinjamkan atau Erik ten Hag menyetujui peminjamannya dari awal musim ya, sebagian besar pemainnya akan dilepas. Artinya apa? Erik ten Hag merasa tidak perlu mengamati sang pemain ya di musim ini, sehingga
Dan dia juga tidak ingin mematikan dalam tanda kutip karir dari para pemain tersebut. Sehingga ya oke, dipinjamkan saja ke tim luar, ya kan? Tapi setelahnya dilepas. Ini kan terjadi di banyak pemain senior terutama. Pun juga ada beberapa pemain muda. Seperti Tahi Chong yang memang langsung dari awal juga sudah dilepas, ya kan? Tapi untuk Facundo Pellistri ini kasusnya spesial. Dan menurut gua, ya Erik ten Hag yang lebih tahu rencananya seperti apa. Apakah akan ditahan ya di Manchester United untuk musim depan di tim utama ataupun juga dilepas. Menurut gua, asal sang pemain ini bisa mendapatkan pengembangan yang lebih bagus lagi. Gua melihat Facundo Pellistri ini masih belum jadi sebenarnya. Dia masih harus dikembangkan lagi. Mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau ya dia bisa dijadikan backup seorang Anthony. Justru gua nggak setuju kalau dia dijadikan backup seorang Anthony. Karena apa? Jadi backup artinya menit bermainnya tidak banyak. Gua ingin supaya Facundo Pellistri ini punya menit bermain yang lebih tinggi sehingga kualitasnya bisa naik, kapasitasnya bisa naik, sehingga dia bisa memberikan persaingan yang lebih ketat lagi kepada Anthony. Sehingga Anthony ini nanti menjadi tidak aman posisinya, insecure gitu. Tapi kalau seandainya memang gapnya terlalu tinggi, nah ini nggak bagus. Gap kualitas yang menurut gue saat ini secara ringan amatiran dan melihat juga situasi di Manchester United nampaknya gap tersebut masih cukup lebar. Pun juga seorang Amad Diallo. Walaupun musim ini dia bermain sangat luar biasa di Sunderland, tapi gue juga melihat apa yang terjadi di musim-musim sebelumnya. Dia cedera, peminjamannya tidak berhasil. Tentu saja ini juga terkait dengan pergantian manajer di Manchester United. Dia didatangkan di zamannya Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer punya project jangka panjang mungkin dengan dua pemain muda ini. Tapi kenyataan bahwasanya Ole Gunnar Solskjaer selesai di tengah jalan, ini kan juga ada rencana-rencana yang mungkin berubah. Mungkin Michael Carrick tidak ya karena sangat pendek, tapi dari Ralf Rangnick. Mungkin Ralf Rangnick punya rencana yang berbeda. Untung pada saat itu hanya interim. Nah, sekarang ini di tangan Erik ten Hag yang sudah lebih jelas ya kan, secara permanen juga bisa dilihat akan seperti apa rencananya bagi dua pemain ini, proses seperti apa yang akan diberikan kepada dua pemain ini. Dan dari yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Erik ten Hag nampaknya punya rencana bagi dua pemain ini. Balik lagi ke Amad Diallo, walaupun peminjamannya di Sunderland musim ini sangat luar biasa, tapi menurut gua tidak jadi jaminan. Ada dua hal. Nomor satu, seperti yang gue katakan, melihat musim-musim sebelumnya. Apakah dia bisa konsisten nih bermain seperti ini? Ini kan masih tanda tanya. Apakah dia cuma one season wonder, cuma bagus satu musim saja? Ini kan juga masih tanda tanya. Nomor dua, ya menurut gue Sunderland Championship dengan Premier League ini berbeda. Bermain di Sunderland dengan bermain di Manchester United, pressure-nya, tekanannya ini berbeda. Tuntutannya ini berbeda. Ini juga bisa mempengaruhi penampilan sang pemain di atas lapangan. Sehingga, balik lagi, sama seperti Facundo Pellistri, perkembangan ini yang lebih penting bagi Amad Diallo maupun juga Facundo Pellistri. Sehingga, menurut gue, kalau seandainya memang Erik ten Hag menilai, oke, baiknya dua pemain ini dipinjamkan saja, ya sudah dipinjamkan saja untuk bisa lebih berkembang. Itu yang lebih penting. Cuman, kalau menurut gue, ringan amatiran ala gue sih ingin Facundo Pellistri dan juga Amad Diallo untuk dipinjamkan sih musim depan. Syukur-syukur bisa mendapatkan tim yang bisa memberikan menit bermain yang lebih tinggi, ya. Sehingga mereka berdua ini juga bisa enjoy bermain sepak bola dengan menit bermain yang tinggi pula. Amad Diallo bisa bermain luar biasa musim ini di Sunderland menurut gua karena dia mendapatkan menit bermain yang sangat tinggi. Dibandingkan contohnya ketika dia di tim-tim sebelumnya. Di Glasgow Rangers. Walaupun di awal musim dia bagus, di awal pertandingan ya peminjaman tersebut dia bagus, tapi dengan menit bermain yang kurang, karena mungkin Giovanni Van Bronckhorst menilai juga kan sang pemain ini masih butuh adaptasi di kompetisi Britania, lalu juga cedera, sehingga ya rasa percaya diri nampaknya nggak bagus. Tapi di Sunderland justru sebaliknya. Sehingga menurut gua musim depan ini tinggal bagaimana mereka ini bisa konsisten, menunjukkan konsistensinya itu penting, terutama untuk Amad Diallo dan juga Facundo Pellistri. Balik lagi ya, gue sih inginnya mereka berdua dipinjamkan saja ke tim yang juga penting nih, timnya jangan sembarangan, tim yang bisa memberikan mereka ini menit bermain yang tinggi dan juga level yang lebih kompetitif, sehingga kapasitas dari kedua pemain ini bisa semakin di-upgrade. Baru setelahnya, mungkin akhir musim depan, balik lagi ke Old Trafford, dengan situasi yang mereka sudah lebih jadi
dan bisa memberikan ancaman kepada pemain-pemain senior yang saat ini sedang menghuni Manchester United. Itu sih kalau menurut gue secara ringan amatiran ala gue. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.